Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Haritza Hikmatiar. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang keemasan Islam di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi aku nggak sendiri nih. Aku bakalan ditemenin sama teman aku yaitu Naya. Hai Naya. Halo Tiar. Halo Nay, apa kabar nih Nay? Alhamdulillah baik-baik. Tiar gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Tiar juga sehat. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya, udah lama banget pandemi gini. Udah berapa bulan ya, Nay? Udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 10 kali ya ada? 10 lebih. Gak tahu tak? Hampir setahun kayaknya kita. Iya, hampir setahun benar-benar. Udah kangen banget pokoknya. Pokoknya selalu jaga kesehatan ya, Nay. Semoga kita semua nih dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, Nay, kan kita bakalan ngebahas tentang keemasan Islam di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau menurut Naya nih, gimana nih kisah Khalifah Harun ar-Rasyid ini? Oke, tentang keemasan Islam pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid ya. Iya. Kalau Tiar sendiri udah pernah belum sih ya sebelumnya ngebaca atau ngedengerin mungkin tentang Harun ar-Rasyid ini? Entah itu biografinya kah atau kisah-kisahnya. Apa aja deh yang berkaitan sama Harun ar-Rasyid? Pernah nggak ya? Pernah denger ya, cuma dikit. Jadi sosok Harun ar-Rasyid ini adalah sosok yang paling berpengaruh di dalam peradaban Islam, bener gak? Bener banget. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid ini ya, ini merupakan salah satu tokoh besar umat Islam yang dimana beliau ini berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena kewibawaannya. Dan seperti yang udah kita tahu nih ya, bahwa beliau ini adalah khalifah terbaik pada masa dinasti Abbasiyah. Keren banget gak tuh? Keren banget kan? Itu seorang pemimpin yang kalau kita baca nih kisahnya mengenai beliau, Masya Allah banget tuh perhatian beliau terhadap ilmu dan ulamanya. Iya, dari awal dia diajarin juga udah ini banget ya, Nay. Sampai akhir kepemimpinan. Nah, Nay, Tiar tuh masih penasaran banget nih sama, kan tadi tuh dia tuh adalah sosok yang berpengaruh di dalam peradaban Islam. Nah, apa yang dilakukan Harun ar-Rasyid ini sehingga dia itu dia tuh bisa berpengaruh gitu di dalam peradaban Islam untuk seluruh dunia gitu. Apa aja sih, Nay? Menarik nih. Jadi sebelum kita ngebahas nih ke pembahasan intinya tentang keemasan Islam ini pada masa beliau gitu ya, kita perlu tahu dulu nih ya gimana sih masa kecil, masa remaja beliau sehingga sampai ketika ia memimpin gitu. Pengaruh terhadap perkembangan Islam itu sangat terasa pada masa beliau memimpin gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi karakter beliau, karakter Harun ar-Rasyid ini sendiri, sehingga menjadikan beliau ketika memimpin itu benar-benar memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu gitu. Pertama, kita ngelihat dari latar belakang dulu nih ya. Ini pentingnya kita mengetahui silsilah gitu ya, untuk menjaga keturunan. Karena keluarga yang baik itu juga akan sangat berpengaruh kepada perkembangan seorang untuk menjadi baik juga gitu. Kan kalau misalnya kita kan kalau misalnya orang tua kita baik, ya insya Allah kalau orang tua mengajarkan kita yang baik, insya Allah kita juga akan baik juga kan ya. Benar banget, Nay. Dan dari sini, dari silsilah ini gitu ya, potensi yang dimiliki dalam diri Harun ar-Rasyid ini merupakan keturunan dari orang tuanya. Kalau kita ngelihat dari sifat bijaksananya nih ya, sifat pemberani, tegas gitu ya, dapat diandalkan. Semua ini dipelajari dari sebelum-sebelumnya, dari pendahulunya. Nah, jadi Rashid ini dari awal juga emang udah diajarkan dan lingkungannya tuh baik gitu ya, Nay, sehingga dia juga menjadi pribadi yang baik gitu ya. Sampai jadi khalifah kelima ya kan, berpengaruh dalam peradaban Islam. Benar kata Tiar tadi yang karena lingkungannya gitu ya, karena selain faktor keturunan ya kita juga bisa melihat tuh dari lingkungannya yang kata Tiar bilang tadi gitu ya. Kalau ketika beliau kecil nih sampai remaja akhirnya menjadi seorang pemimpin itu bagaimana? Kenapa kita perlu melihat dari lingkungannya? Karena Tiar ngerasa nggak sih lingkungan itu tempat tinggal yang
emang mempengaruhi banget perkembangan kita, perkembangan perilaku seseorang gitu. Ya nggak sih? Benar banget. Ya, karena kalau misalkan lingkungan buruk juga itu bakalan berpengaruh juga buat kita. Walaupun ya banyak juga misalkan orang mikirnya ya tergantung kitanya mungkin gitu ya. Cuma kan juga menjadi faktor gitu buat karakter gitu. Karakter seseorang apa dibuat diajarkan dari kecil gitu. Misalkan udah lingkungannya juga kalau misalkan udah baik, terus diajarnya dari yang hal-hal baik, mungkin sampai besarnya juga bakalan baik gitu kan, Nay? Iya benar, karena perilaku itu ya, perilaku seseorang itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tapi perilaku itu hadir gitu ya, karena adanya interaksi dengan lingkungan kita. Makanya kenapa lingkungan itu penting gitu dalam perkembangan perilaku kita gitu. Nah, kalau kita balik lagi nih ke Harun Ar-Rasyid tentang lingkungannya gitu, mengenai lingkungannya. Harun Ar-Rasyid ini ya, dia tumbuh di lingkungan istana, di mana selain tumbuh dengan pendidikan ilmu agama yang luar biasa, dia juga terbiasa dengan segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Sehingga hal ini nih yang akhirnya mendukung peran ia sebagai seorang pemimpin. Tiar tahu nggak sih yang cerita beliau ini belum 20 tahun gitu, belum genap 20 tahun tapi udah ada perannya nih terhadap pemerintahan. Jadi dia tuh emang dari kecil juga udah diajarin tentang kepemimpinan gitu ya kan? Maksudnya dia udah terbiasa dengan banyak hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Kalau kita ngelihat diri kita nih Yar, kalau kita ngelihat diri sekarang aja banyak anak muda yang maksudnya usia segini itu kita masih main-main, kita masih kayak ya udah sih terserah kita gitu ya, masih pengen senang-senang ya nggak sih? Memang kalau misalkan kita lihat Harun Ar-Rasyid, wah Harun Ar-Rasyid ini sebenarnya belum genap 20 tahun kan yang tadi Naya bilang, tapi maksudnya bisa bermanfaat, maksudnya gimana ya, udah berpengaruh gitu, menjadi sosok yang berpengaruh kan, apalagi yang ngebuat seluruh dunia gitu ya, berpengaruh di seluruh, kan itu udah keren banget. Masa kalau misalkan Harun Ar-Rasyid itu bisa, kenapa kita enggak gitu? Nah, kan? bener Kita banget. Itu juga pasti bisa dong. Ya bisa. Dengan caranya mungkin kita meneladani sifat-sifat beliau. Nah itu. Nah terus terakhir nih, nggak terakhir juga sih, banyak ya faktornya, tapi salah satu yang paling penting nih itu pendidikan ya. Salah satu faktornya ini pendidikan. Kenapa Harun Ar-Rasyid bisa ini itu gitu ya? Karena pendidikannya. Karena dari kecil beliau itu dibiasakan dengan ilmu pengetahuan, dan apa yang beliau peroleh sejak kecil itu menjadikan beliau sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Gitu. Nah, jadi dia ajarin gitu ya Nay dari awal. Iya benar. Ajarin. Terus juga dia udah siapa sih dia tuh gurunya? Pada masa itu banyak banget gurunya. Ada. Dia udah terbiasa bergaul dengan para ulama gitu ya. Gitu, makanya selain dari ketiga ini nih yang tadi dengan silsilah beliau, terus apalagi yang tadi ya dijelasin, silsilah beliau, terus lingkungan beliau, ilmu pengetahuan gitu ya, pendidikan atau pendidikan. Ini faktor ini juga nggak terlepas dari pentingnya dukungan dari rakyat dan para tokoh-tokoh yang ikut berkontribusi pada masa itu. Gitu. Makanya pada masa itu disebutkan dengan apa sih? Keemasan Islam pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, Nay, ada nggak sih? Naya udah ngejelasin tentang kayak latar belakangnya Harun Ar-Rasyid nih. Nah, terus ada nggak sih peran yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid sehingga beliau bisa mencapai keemasan Islam di masa itu? Oke. Kalau ngeliat peran ya, dari remaja aja, beliau udah banyak tuh perannya. Iya nggak sih? Dari belum 20 tahun aja dia udah punya peran gitu ya, dibanding kita yang ya Allah, Masya Allah gitu ya. Udah punya peran, apalagi pas beliau sudah menjadi seorang pemimpin, tentu perannya harus lebih banyak lagi, dan itu terbuktikan gitu.
Nah, apa aja sih peran yang Harun ar-Rasyid berikan di masa pemerintahan beliau gitu ya? Banyak ya, banyak kalau kita ngebahas kayaknya saking banyaknya gitu ya. Tapi ini mungkin setahunnya aja ya, itu ada kayak pembangunan masjid gitu ya, terus peningkatan di bidang kesehatan, bidang militer gitu ya, terus dalam bidang administrasi juga gitu. Yang kalau kita ngeliat perkembangannya itu sangat pesat ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid ini. Salah satunya nih ya, kenapa Islam itu saat dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ini dikatakan sebagai masa-masa gemilangnya atau masa emasnya gitu ya. Karena saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid ini sangat memfokuskan gitu ya kepada peningkatan mutu pendidikan. Karena Harun ar-Rasyid ini pertama dia sangat mencintai ilmu pengetahuan ya. Dan beliau itu paham gitu. Beliau juga yakin bahwa modal utama untuk mencapai segala kejayaan itu adalah berawal dari ilmu pengetahuan ini dan pentingnya adab dalam ilmu gitu. Nah, ngomongin adab nih, Nay. Kan kita sekarang masa pandemi nih. Masa pandemi itu kan kita kuliah online ya. Kita udah kuliah online tuh berbulan-bulan banget ya sih. Kadang mungkin kalau misalkan kita ngejalannya kita lagi Zoom atau Google Meet, mungkin ada aja sih kendala kayak sinyal lah atau nggak ada kuota lah ya kan. Cuma karena kebanyakan mungkin ada satu ini mungkin ya, karena kita udah kebiasaan di rumah gitu Nay, kayak misalkan zona nyaman. Bener. Mungkin ada rasa malas juga ya kan Nay, kadang Zoom. Nay juga ngerasa nggak sih? Iya bener juga ngerasa kayak ya gitu, mungkin udah kadang juga udah capek sendiri kuliah online tuh kayak kok kayak kurang gitu, tapi biar juga ya kan. Tapi yang tadi Naya bilang nih, Harun ar-Rasyid itu kan adabnya gitu ya. Iya. Kita juga sebenarnya bisa ngaca, maksudnya berkaca gitu pada Harun ar-Rasyid ini yang mengutamakan adabnya gitu. Iya, kita harus memiliki adab. Kayak misalkan kita Zoom, kayak bisa nggak sih Naya jelasin gimana tuh maksudnya? Iya, jadi kalau kita berkaca gitu ya kepada Harun ar-Rasyid dengan menghargai ilmu, dengan mengutamakan adab terhadap ilmu, dia bisa menggenggam dunia dengan ilmu dan adab itu gitu. Makanya ini pentingnya kita kalau misalnya kuliah online ya usahain serius gitu. Karena kalau suka ngerasa nggak sih ya kalau kita tuh suka nih sama dosen ini atau kita kayak gimana ya? Kayak kita seneng gitu ya sama dosen ini. Ilmunya tuh gampang banget masuknya, tapi giliran kita kayak bosenin banget dosennya gini, pasti itu jadi kendala atau jadi penghalang ilmu kita itu masuk ke dalam nyerap gitu ke kita. Benar banget. Jadi adab juga penting. Adab juga bakalan berpengaruh sama hidup kita ya Nay. Iya, adab terhadap ilmu itu bukan hanya terhadap ilmu aja, tapi kepada termasuk guru juga, karena guru dosen gitu ya yang memberikan ilmu itu sendiri ya. Gitu. Nah, Nay, kayaknya kita ngobrol udah lama banget ya, udah lebih dari 10 menit kayaknya. Nah, dari sini, dari obrolan kita hari ini, kayaknya kita bisa ngambil nih kesimpulan dari Harun ar-Rasyid ini apa? Dari sifat-sifat pemimpinannya ya kan, dari adabnya, dari cara perlakuan pada rakyatnya kan. Dia tuh kalau melihat rakyatnya tuh sama rata gitu, Nay, adil. Iya benar. Nah, jadi di Indonesia sebenarnya perlu pemimpin seperti Harun ar-Rasyid ya kan? Kita doain ya, amin. Semoga Indonesia mendapatkan pimpinan seperti Harun ar-Rasyid ini. Dia tuh melihat sama rata masyarakatnya gitu, dan terjun langsung melihat kehidupan rakyatnya dan memimpin mereka dengan secara adil gitu. Nggak cuma semata-mata ngelihat doang terus bodo amat gitu ya kan. Nah, dari sini kita perlu belajar banget dari adabnya, dari sifatnya,
Ya gitu ya. Dan salah satu terakhir nih, dalam memimpin gitu ya, kita nggak selamanya hanya pemimpin yang memperjuangkan itu, tapi perlu kontribusi dari rakyatnya gitu. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Ya udah teman-teman, mungkin begitu aja video dari kita. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk mendengar dan untuk masing-masing dari kita ya, Nay. Ya, amin. Dan untuk semuanya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf kalau ada salah kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.